Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model hidrodinamika satu dimensi sederhana untuk memenuhi tugas akhir mandiri praktikum pemodelan oceanografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Zulaiha. Nomor induk mahasiswa saya 2605012013061 dari kelas Oceanografi A, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dah, langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu, apa sih hidrodinamika itu? Jadi, hidrodinamika adalah cabang ilmu dari mekanika fluida, khususnya zat cair incompressible atau tak mampat, yang dipengaruhi oleh gaya internal dan juga eksternal. Dalam hidrodinamika laut, gaya-gaya yang terpenting adalah gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya Coriolis. Dalam oceanografi, mekanika fluida digunakan berdasarkan mekanika Newton yang dimodifikasi dengan memperhitungkan turbulensi. Fenomena arus, gelombang, dan pasang surut merupakan bagian dari hidrodinamika laut. Parameter hidrodinamika laut ini merupakan bagian dari keseluruhan komponen oceanografi yang saling mengadakan interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain yang cukup kompleks. Seperti adanya fenomena pasang dan surut yang akan membangkitkan arus pasang dan surut yang akan membawa massa air bersamaan dengan arus surut. Kemudian ada model hidrodinamika. Model hidrodinamika yaitu model yang dibangun karena adanya proses-proses yang mempengaruhi pergerakan massa air. Tujuan dari pembuatan model hidrodinamika satu dimensi adalah yang pertama yaitu untuk menerapkan metode pemecahan numerik dalam menyelesaikan persamaan difusi satu dimensi dengan menggunakan metode eksplisit. Dan yang kedua, untuk memahami penerapan parameter model dalam kaitannya dengan stabilitas numerik. Selanjutnya yaitu ada persamaan pembangun model hidrodinamika. Persamaan pembangun model hidrodinamika ada dua. Yang pertama yaitu persamaan kontinuitas dan juga persamaan momentum. Persamaan kontinuitas merupakan persamaan untuk menggambarkan perubahan massa dari fluida yang melewati suatu ruang yang tetap haruslah sama antara debit masukan dan keluarannya. Persamaan kontinuitas yaitu do dikali rho zeta per do t ditambah do dikali rho UH per do X sama dengan rho dikali QX. Dan untuk persamaan momentum sendiri sangat erat kaitannya dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton dapat dinyatakan sebagai jumlah semua gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem sama dengan laju waktu perubahan momentum linear sistem. Untuk persamaan momentum sendiri di sini ada yaitu sigma fx sama dengan do u per do t ditambah u dikali do per do x ditambah v dikali do per do x. Kelemahan dari model hidrodinamika satu dimensi ini yaitu yang pertama ada banyaknya data. Karena pemodelan ini bertempat di laut, sehingga banyak data-data yang dibutuhkan seperti data pasang surut, data arus laut, kemudian data angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya rawan error. Karena data yang banyak tadi sehingga hasil yang diperoleh menjadi rawan error, apalagi ketika terdapat perhitungan aliran kritis. Kemudian yang terakhir yaitu simulasinya yang lama. Hal ini dikarenakan perangkat seperti laptop dan komputer yang kurang mendukung. Mungkin apabila laptop atau komputernya masih RAM-nya hanya 2 GB atau di bawah 8 GB, itu mungkin sedikit butuh waktu yang lama karena selain time step-nya yang harus kecil juga menyebabkan runningnya cukup lama. Kemudian penerapan dalam bidang oceanografi. Penerapannya yaitu dapat dalam sirkulasi massa air laut dapat dijelaskan dengan model hidrodinamika. Model hidrodinamika didasarkan pada hukum Newton 2. Hukum ini menyatakan bila resultan gaya bekerja pada suatu massa fluida, maka fluida tersebut akan mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. Secara umum terdapat 4 jenis gaya yang bekerja pada massa air laut, yaitu gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, gaya gravitasi, dan juga gaya friksi per unit massa. Contoh lain dari penerapan hidrodinamika satu dimensi sederhana ini dalam bidang oceanografi yaitu dengan melakukan simulasi elevasi muka air laut dan arus yang dipengaruhi oleh dan kecepatan arus yang dipengaruhi oleh beberapa parameter.
parameter yang saya gunakan di sini yaitu waktu dan juga grid. Berikut merupakan contoh script dari yang digunakan dalam pemodelan hidrodinamika satu dimensi sederhana. Di sini dapat kita lihat skripnya. Kemudian akan dihasilkan grafik-grafik seperti di bawah ini. Berikut ini merupakan penjelasan dari grafik-grafik yang dihasilkan tadi. Grafik-grafik tadi yang pertama yaitu perubahan dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Berarti yang berubah hanya gridnya saja, namun waktunya tetap. Jadi yang pada grafik sebelah kiri yaitu perubahan elevasi muka air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Perubahan elevasi permukaan air akan stabil hingga waktu ke 175 sesuai dengan grafik yang di atas, dengan elevasi berada pada rentang negatif 0,5 sampai positif 0,5 satuan kecepatan. Kemudian akan berantakan setelah waktu ke 175 dan akan kembali halus pada akhir grid sekitar 550 dan juga 600. Grafik yang berantakan ini disebabkan oleh nilai parameter yang sudah semakin besar sehingga perhitungannya menjadi semakin rumit, makanya berantakan. Kemudian untuk grafik yang di sebelah kanan yaitu grafik perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Perubahan kecepatan arus akan stabil hingga waktu ke 115 dengan kecepatan berada pada rentang negatif 0,4 hingga positif 0,4 satuan kecepatan. Kemudian berantakan dan akan kembali halus pada akhir grid. Selanjutnya ada perubahan dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Jadi waktunya yang selalu berubah-ubah, namun gridnya tetap. Yang di sebelah kiri yaitu ada perubahan elevasi muka air. Perubahan elevasi permukaan air arahnya beraturan hingga grid ke-47 dan setelahnya berantakan yaitu naik turun dengan nilai maksimum sekitar 0,45 satuan elevasi dan nilai minimumnya negatif 0,62 satuan elevasi. Kemudian pada grafik sebelah kanan yaitu perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Perubahan kecepatan arus arahnya beraturan hingga grid 45 dan setelahnya berantakan dengan nilai maksimum sekitar 0,4 satuan kecepatan dan nilai minimumnya negatif 0,42 satuan kecepatan. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.